CEO dingin dengan kekayaan ribuan triliun, meninggalkan istri barunya sendirian di rumah. Sementara ia sendiri justru pergi bersenang-senang di bar. Namun saat wanita itu tahu kabarnya, ia sama sekali tidak marah. Bahkan terlihat sangat bersemangat. Sampai sahabatnya menelepon mengingatkan bahwa saingan cintanya juga ada di sana. Ia pun segera berganti pakaian dan menuju bar. Tak disangka saat tiba di sana, ia melihat suaminya sedang merangkul wanita lain. Semua orang mengira ia akan hancur. Namun ia hanya duduk tenang dan dengan santai bila mereka saling tidak ikut campur. Saat itu seorang anak orang kaya yang melihat CEO tidak bereaksi, langsung dengan sombong menantang wanita itu untuk adu dadu besar kecil dan menetapkan siapa yang kalah harus menari telanjang di depan umum. Jelas ingin mempermalukan si wanita. Tak disangka wanita itu dengan tenang menerima tantangan tersebut. Anak orang kaya itu melempar dadu dan dapat 2 angka 6, sambil tersenyum puas penuh percaya diri. Namun wanita itu hanya melempar ringan dan langsung keluar 3 angka 6. Dengan mudah ia memenangkan permainan. Anak orang kaya itu tak terima dan minta diulang. Si wanita pun menang lagi untuk kedua kalinya. Anak orang kaya itu makin marah dan menuduhnya curang, lalu mencoba memaksa menggeledah tubuhnya. Wanita itu langsung menatap dingin dan menamparnya keras, lalu memperingatkan kalau tidak terima. Ia siap terus menampar sampai ia puas. Anak orang kaya itu tetap tak tahu diri dan mengancam akan membuat wanita itu bayar mahal. Melihat itu wanita langsung mengambil botol bir dan menghantamkan ke kepalanya. Suara benturan keras membuat semua orang terdiam. Kemudian ia mengambil pisau pengupas buah di atas meja dan perlahan berjalan ke arah anak orang kaya itu. Anak itu langsung ketakutan dan gemetar di tempat. Saat suasana semakin tegang, CEO yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Dengan suara dingin ia memperingatkan anak orang kaya itu bahwa anjing pun harus tahu siapa tuannya dan tidak sembarang orang bisa ganggu wanitanya. Kalimat itu membuat si wanita langsung marah. Ia tanpa basa-basi menampar wajah CEO itu dan bertanya siapa sebenarnya yang ia sebut anjing. Semua orang di sekeliling pun terkejut. Mereka pikir wanita itu pasti habis kali ini. Tak disangka CEO hanya menahan amarahnya dan memerintahkannya pulang. Melihat wanita itu menolak, ia langsung mengangkatnya ke pundak dan membawanya keluar bar, lalu melemparkannya ke dalam mobil dan memperingatkan agar jangan mempermalukan diri lagi di luar. Wanita itu malah menyindir balik bahwa suami yang di malam pertama keluar bertemu selingkuhan. Itulah yang benar-benar memalukan. Mendengar itu wajah CEO langsung berubah gelap. Saat ia hendak marah, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan jarum akupuntur dan menusukkannya ke lehernya. CEO pun langsung pingsan di tempat. Saat ia sadar, wanita itu sudah menghilang entah kemana. Keesokan harinya, CEO mendengar ada klinik pengobatan Tiongkok baru dibuka dekat kantornya. Ia pun pergi bersama temannya untuk melihat, tanpa tahu bahwa pemilik klinik itu adalah istrinya sendiri. Saat wanita itu melihat kedatangannya, ia buru-buru menyamar dan berpura-pura tenang saat melayani mereka. Setelah selesai memeriksa mereka, wanita itu menunduk untuk mengambilkan obat. Tak disangka CEO tiba-tiba menjulurkan tangan dan membuka penyamarannya. Wanita itu pun terpaksa mengakui bahwa klinik itu miliknya. Namun CEO dengan ingin menyuruhnya langsung berhenti, karena menurutnya itu memalukan. Wanita itu marah dan membalas bahwa ia hidup dengan keahliannya sendiri. Tapi CEO tetap bersikeras memaksanya menutup klinik, dan mengatakan mulai sekarang hidupnya akan ia tanggung. Wanita itu langsung marah besar, dan menyuruhnya pergi sekarang juga. Tak disangka CEO malah mencengkeram dagunya, dan meminta penjelasan atas kejadian semalam. Namun di saat itu juga, seorang pasien pria tiba-tiba masuk ke dalam.